Eh, Mungkin tidak ada visi misi barangkali ya Pak Sekda ya, karena belum terpilih bupati baru, jadi memakai RPD betul untuk 2 tahun ke depan ya. Nah, memberikan solusi, ya, memberikan penguatan Kuningan untuk lebih sejahtera. Saya kira itu saja ya. Nah, jadi itu mungkin Bu Dea. Jadi kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan Kuningan akan lebih baik. masih penasaran nih Pak. Visinya apa, yang seperti apa Kuningan ke depan yang lebih baik tuh? Yang paham tentang warna-warni itu indah. Ya. Jadi kalau ibaratkan kan kalau TV hitam putih kan jenuh ya Pak Ali. Tapi kalau berwarna itu indah. Jadi beda warna itu saya kira kalau bersah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa gitu. Ada harmoni. Kan kalau orkes dangdut juga beda-beda ya alat musik bunyi-bunyinya. Tapi kalau satu irama kan enak didengar. Pak Iman bisa joget. Yang gitulah kira-kira. Pak Eman ya. Saya mau bertanya isu terakhir nih Pak, terkait dengan masa transisi pemerintahan. Bagaimana pandangan dari Pak Eman selaku akademisi? Apa yang diharapkan dari seorang akademisi untuk Kuningan di masa yang akan datang? Kebetulan saya juga dulu masa kecil saya di Kuningan Pak. Jadi pernah merasakan kaki Gunung Ciremai gitu ya, buka pintu. Yang kita tolak, karena begini, kebijakan pemerintah pusat itu SMK kan diperbanyak, SMA dikurangi kan 30-70, SMK-nya diperbanyak, keran industrinya belum dibuka nih di Kuningan ini. Harusnya seiring dengan semakin banyak SMK, ya keran industrinya dibuka. Dengan RPD bahwa kalau kita terus mengembangkan agropolitan dan juga sektor pariwisata itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Bapak selaku akademisi, sebagai orang yang di luar dari pemerintahan tapi juga ikut berkecimpung untuk memberikan kontribusi positif tentunya untuk pembangunan daerah, bagaimana nih? Sepemahaman dengan Pak Sekda atau kira-kira punya pandangan lain? Sepertinya agak beda ya. Oh, agak beda sih ya. Menarik nih. Saya artinya terima kasih. Berarti manajemen ya Pak ya, itu yang penting. Nah, kolaborasi manajemen berarti kesimpulannya yang dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Kuningan di masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari kolaborasi manajemen dari berbagai sektor ya Pak ya, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dari akademisi, dari sektor media, swasta dan juga dari masyarakat Kabupaten Kuningan itu sendiri. Tentunya kita juga berharap Bapak Ibu Kuningan ini menjadi sebuah kabupaten yang Kuningan asri seperti yang sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari sesuai dengan motonya, dan juga menjadi kabupaten yang rapih, Winangun Kertara Harja, seperti itu kurang lebih. Saya Dea Angkasa Putri Supardi mengucapkan terima kasih Pak Sekda, Pak Eman selaku akademisi. Dengan berjalannya diskusi kita hari ini, tentunya kami berharap memberikan sumbangsih pemikiran bagi Kabupaten Kuningan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dan juga bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan. Semoga Kuningan ke depan bisa seperti harapan kita sore hari ini bersama, bahwa Kuningan menjadi sebuah kabupaten yang akan melesat maju di masa yang akan datang, berdiri sejajar bersama dengan kota dan kabupaten lain di tanah air. Terima kasih. Saya Dea Angkasa Putri Supardi selaku Direktur dan Pemandu Diskusi Pembangunan Daerah Raya Bersama Karya Fajar Cirebon menutup diskusi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukan hanya dalam pembangunan tapi dalam berbagai sektor masyarakat. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Sekda Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Dian Rahmat Yanuar. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, dan juga telah hadir bersama kita akademisi Bapak Dr. Sulaiman dari Universitas Poltekkes ya Kuningan, Poltekkes KMC. Hari ini kita akan berbicara apa saja nih Pak terkait dengan pembangunan Kabupaten Kuningan, karena ini memang diskusi pembangunan daerah ya, dan tentunya dilihat dari sudut pandang akademisi juga nih sebagai salah satu pilar yang turut mewarnai pembangunan. Tentu kita hari ini tahu bahwa sudah ada pentahelix collaboration seperti itu ya, ada sektor pemerintah, swasta, kemudian masyarakat, kemudian media tentunya, dan juga dari akademisi. Tanpa adanya dukungan dari berbagai stakeholders, saya kira pembangunan ini akan sulit untuk lari cepat seperti itu kurang lebih. Kembali lagi kepada isu-isu di Kabupaten Kuningan dan raya bersama karya Pak. Mungkin ke Pak Sekda dulu nih. Sehat Pak?
Alhamdulillah. Punten. Alhamdulillah sehat. Iya, hatur nuhun ini Pak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya barangkali Pak Eman juga ya, terima kasih telah hadir. Nah, ini berbicara tentang karya-karya nyata Pak terkait pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan. Sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan? Mungkin nggak usah jauh-jauh deh. Dalam satu periode terakhir, apa yang paling fenomenal dan yang paling melekat dalam ingatan Pak Sekda gitu ya, inovasi apa yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Kuningan, Mangga? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir nih Pak Dr. Eman dari Stikes ya, Poltekkes. Sehari-hari beliau adalah dosen juga di Unisa. Ya, sahabat saya, terima kasih. Di sini hadir komisaris nih, sahabat saya Ibu Haja Sri Hepiana. Terima kasih atas kehadirannya. Gak nyangka dikira komisaris ibunya masih di Bandung, ternyata lebih mementingkan acara di berarti ini acara yang sangat penting. Dari dulu kalau saya bicara di depan Ibu Haja tuh suka grogi, grogi lah. Harusnya Bu Happy juga di sini sebagai narasumber, kan beliau juga asli orang Kuningan dan sangat paham birokrasi ya. Sehat Bu Haji ya, sehat, sukses, berkah selalu. Yang saya hormati, dulu saya nyebutnya Neng aja, tapi sekarang sudah saya lihat ini udah sangat dewasa banget ya, Ibu lah, Ibu Dea, sebagai direktur. Neng aja biar awet muda, Pak. Sebagai direktur Fajar Group beserta Rengrenga dan Pemred ya, manajer dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya semua, terhormat. Ada Kang Eki juga nih, terima kasih ya. Teman-teman dari Kominfo juga dari Prokompim hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat milad hari ulang tahun Fajar yang ke-12 ya. Usia yang saya kira masih cukup muda bagi sebuah perusahaan cetak ya. Tapi saya merasakan Fajar ini eksistensinya di Kuningan sudah sangat kentara ya, sudah sangat terasa. Jadi kalau istilah orang Kuningan mah referensi berita mah ya salah satunya penutup ya Fajar ya, gitu. Jadi artinya bahwa Fajar ini merupakan salah satu media alternatif atau utama yang wajib dibaca oleh orang Kuningan ya seperti itu. Nah, jadi terima kasih. Di sini teman persnya ada Pak Ali yang wartawan cukup senior yang tidak kenal lelah ya. Ya saya kira rajin, cuman heran badannya agak kurus-kurus itu tah. Jadi jadi terima kasih sekali lagi ya, secara langsung tidak langsung Fajar telah ikut membantu ya, Kabupaten Kuningan dalam membangun warganya ke arah yang lebih sejahtera, yang lebih maju. Ya, kita melihat bahwa hari ini kekuatan memang sudah tidak dipungkiri lagi ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan saya kira media ini sebuah kekuatan yang patut kita perhatikan, kita perhitungkan, termasuk seperti yang disampaikan tadi konsep pentahelik itu, bagaimana membangun sebuah kawasan, sebuah wilayah tanpa ada dukungan dari governance, juga ada akademisi, kaum swasta, juga tokoh masyarakat dan media, ini sulit. Makanya kalau hari ini ada semacam pemikiran media adalah salah satu elemen yang tidak terlalu diperhitungkan, saya kira itu salah besar. Itulah yang saya meyakini bahwa mitra itu memang harus dijalin media itu karena menjadi equal partnership, partner yang seimbang. Ini yang menjadikan kita terus ya bekerja terus cermat, karena di luar sana ada mitra equal, ada mitra yang seimbang yang memang terus akan menjaga kita dari waktu ke waktu. Nah, itu kira-kira. Jadi sekali lagi ucapkan selamat, mudah-mudahan Fajar semakin jaya, semakin berkembang, terus menjadi media yang kritis, yang objektif, yang mengedukasi masyarakat dengan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang, yang akhirnya bermuara pada mencerdaskan masyarakat itu sendiri. Jadi semoga kemitraan yang telah kita jalin selama ini terus kita pertahankan, malah ditingkatkan dari waktu ke waktu. Selamat ya Bu Sri Hepiana, Bu Dea. Saya tahulah mendirikan perusahaan apalagi media itu tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi di tengah gempuran online, media online sebagainya. Sampai hari ini
Fajar tetap eksis, tegak berdiri. Kabupaten Kuningan ini menandakan manajemennya sehat, ini menandakan orang-orang SDM-nya cukup bagus, bisa bertahan di tengah gelombang badai lah kira situ ya Pak Imam. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Budaya, ya memang di tengah-tengah APBD Kabupaten Kuningan yang memang belum begitu sehat lah. APBD kita terakhir itu kurang lebih 2,7 triliun. 2,7 triliun dengan pendapatan asli daerah hanya kurang lebih 400 kurang lah, tepatnya 370-an ya. Jadi memang sebuah struktur APBD yang bagi kita ini cukup apa ya, cukup rada mengkhawatirkan sebetulnya. Tapi alhamdulillah lah, dengan keterbatasan, dengan ya ketiadaan, biasanya ada pameo, biasanya orang tuh akan tumbuh kreatif ya, tumbuh inovasi. Nah, jadi di tengah-tengah keterbatasan kita masih tetap bisa membangun, bisa memberikan sesuatu yang insya Allah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, hari ini memang pekerjaan rumah besar Kabupaten Kuningan adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan kita sampai hari ini 12,12. Tahun kemarin 12,7-an. Memang ada penurunan yang cukup lumayan. Ya, artinya Pak Dokter, program pengentasan kemiskinan di Kuningan itu on the track sebetulnya. Tapi tadi rupanya kabupaten kota lain menurunnya lebih tinggi gitu, lebih tajam. Jadi kita sampai hari ini kan masih rankingnya agak tinggian lah di atas rata Jawa Barat dan rata nasional. Begitu juga pengangguran, kita masih di atas rata Jawa Barat, rata-rata nasional. Tapi insya Allah dari pengangguran juga data ini ada penurunan juga on the track. Insya Allah ke depan diakselerasi, penurunannya lebih signifikan lagi. Samping itu juga kita mengalami persoalan ada stunting, prevalensi stunting kita kemarin juga ada mengalami kenaikan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Ya, walaupun itu tadi APBD kita terbatas, tapi kok saya optimis ya. Dengan segala persoalan, permasalahan, saya yakin dengan kolaborasi, dengan sinergitas, ya, itu kita bisa urai. Kuncinya membangun itu kan sinergis, kolaborasi. Tanpa itu saya kira sulit. Sekecil apapun masalah, tanpa kolaborasi akan jadi besar. Sebesar apapun masalah, dengan kolaborasi ini pasti akan terurai. Termasuk satunya kerjasama dengan media juga ini sangat membantu. Nah terus program-program apa yang paling fenomenal. Nah tahun kemarin kita bagaimana merancang membuka akses jalan misalnya. Akses jalan yang saya kira ini kalau akses jalan ini memang dituntaskan, ini akan menciptakan kawasan-kawasan baru. Ya, kawasan baru ketika muncul tumbuh kembang perekonomian masyarakat. Misalnya Jalan Lingkar Timur Utara yang kalau Bu Happy ya, Bu Dea kalau kita lewatnya, dulu kan kalau macet udah macetos aja, dari Bogor sampai Kuningan macet ngular. Hari ini ketika Jalan Lingkar Timur Utara dibuka, ya, kita merasakan sendiri manfaatnya seperti itu. Nah nanti rencana besar kita melanjutkan kebijakan almarhum Pak Acep juga, Jalan Lingkar Timur Selatan itu Bu Happy, nanti dari Tugu Sajati itu akan kita tembuskan nanti ke keluarnya di Polsek Kadugede kira-kira. Nah ada juga jalan tembus Rageman, Rageman Jalan Cigugur lah, Jalan Lingkar. Itu juga membuka akses ke tempat-tempat wisata. Nah ini saya kira ini proyek-proyek yang prestisius, yang saya kira ini kebijakan yang sangat tepat. Mungkin Bu Dea, teman-teman ketika long weekend atau libur lebaran atau hari raya itu wisata Cigugur tahun jadi wegah karena macet sampai berjam-jam. Ini bisa terbukti diurai. Coba kalau kita lihat jalannya sangat mulus, pemandangan yang indah, ini akan menjadi destinasi baru, justru jalan baru itu kan. Nah ini jalan kita buka ya, karena prinsip kita membuka akses atau jalan publik itu saya meyakini kawasan akan semakin berkembang. Nah itu di tengah-tengah keterbatasan ternyata kita mampu bisa mensejajarkan diri infrastruktur dan kabupaten kota lain. Tidak kalah puntennya dengan Kabupaten Cirebon ya. Karena memang aparat kita juga sering turun ke bawah melihat sampai jauh mana. Walaupun memang belum berhasil kita laksanakan secara menyeluruh,
Jalan kita tuh ada 800 km Pak, 800 km ruas jalan Kabupaten Kuningan, memang kurang lebih 10% mengalami rusak berat di atas 10%, 200 kilo. Tapi insya Allah lah, saya rencanakan setahun 2 tahun ke depan ini akan kita tuntaskan. Saya menginginkan ya orang masuk Kuningan tuh tidurnya tidak terganggu kalau di mobil gitu, 3 rinjol gitu, insya Allah lah. Tuh. Terus program apa yang saya kira apa yang cukup monumental ya, kita kemarin meluncurkan program misalnya Gemasa Dulur, walaupun memang baru di launching, ini juga dalam ikhtiar kita bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Kita akan fokus ada di 25 desa miskin cukup parah ya. Kita akan plotting tahun ini 5 desa akan kita kroyok ya, oleh berbagai SKPD lintas sektor. Nah ini namanya Gemasa Dulur, gerakan bersama ngariksa kaum duafa, pengangguran dan lanjut usia terlantar. Nah ini salah satu solusi, salah satu solusi kita jadikan pilot project bagaimana desa-desa yang miskin, yang ekstrim dengan segala kompleksitas persoalannya akan kita kroyok, kita akan lihat nanti di evaluasi akhir tahun apakah ada penurunan dan sebagainya. Ada program-program diluncurkan oleh Pak PJ, misalnya sekarang kurikulum Gunung Ciremai. Kuningan ini sentralnya Gunung Ciremai. Hari ini anak-anak kita kurang memahami tentang arti pentingnya Gunung Ciremai. Kita launching sekarang tentang Gunung Ciremai, menjadikan sebuah kurikulum yang mungkin akan sangat bermanfaat nanti bukan untuk diri kita tapi untuk penerus kita. Saya menyampaikan Gunung Ciremai ini bukan warisan tapi titipan. Saya takut hari ini kita menikmati indahnya Gunung Ciremai, saya takut ngeri anak cucu kita mungkin tidak akan menikmati lagi keindahan Gunung Ciremai kalau kita tidak menjaganya. Ini bukan warisan misalnya, ini adalah titipan. Nah, kurikulum setnya akan kita sampaikan ke seluruh anak sekolah misalnya. Ada juga program Kuningan sebagai Kabupaten Angklung. Ternyata Angklung ini mempunyai sejarah yang cukup panjang dan berkaitan erat dengan Kuningan. Ya, sudah mendunia, sudah dijadikan warisan budaya dunia. Tapi orang tidak tahu bahwa salah satu sejarahnya itu muncul di Kuningan. Karena berubah nada dari pentatonis ke diatonis, dari nada dulu laras daminati lada menjadi do re mi fa sol la si do di Kuningan. Nah, kita udah launching, tadi juga saya udah komunikasi intens dengan Song Mang Ujo insya Allah. Nah sekarang juga akan intens beberapa sekolah juga ini. Ini juga penguatan Kuningan sebagai destinasi wisata. Kuningan, Garut, Majalengka, Ciamis sama kok, bentang alamnya tidak jauh berbeda. Apa yang membedakan? Kita harus punya tradisi budaya yang kuat untuk memperlengkap Kuningan sebagai destinasi wisata. Nah ini terus kita bangun karena core kita adalah pertanian pariwisata ya. Sampai hari ini kita masih konsen di sana. Silakanlah mungkin Cirebon, mungkin Indramayu, Majalengka dengan Eurocity-nya, dengan jasa industrinya. Ya Kuningan sebagian besar konsen kita tetap sebagai kabupaten wisata dengan bentang alam yang indah, dengan basis pertaniannya. Walaupun memang sampai hari ini produk domestik real bruta kita dari pertanian masih sedikit menurun, tapi setelah saya cek ketersediaan pangan, surplus pangan kita masih terjaga. Kita masih cukup berbangga di daerah lain bahwa Kuningan ini cukup menjanjikan. Artinya program-program yang selama ini kita lakukan sebenarnya on the track, cuman butuh penguatan saja. Itu tadi di tengah-tengah APBD yang memang tidak begitu memungkinkan, tapi ternyata kita masih survive. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, struktur APBD kita memang kurang sehat, ya Bu. Oke. Nah, 80% itu habis untuk belanja pegawai, untuk gaji, untuk TPP. Ya, sisanya adalah untuk pembangunan. Terus kita juga sangat tergantung kepada tunjangan dari pusat, dari kementerian dan sebagainya. Nah, jadi kita juga memang dari sisi fiskal belum begitu mandiri secara maksimal. Ini memang pekerjaan rumah besar, tapi insya Allah lah tadi dengan kebersamaan, dengan kolaborasi ini kita bisa mungkin menuntaskan. Saya itu sebagai pengantar saja, jadi intinya tema ini sangat cocok dengan apa yang saya harapkan Kuning ke depan. Raya bersama karya. Nah, jadi kalau dari sisi atau sudut pandang media saya cocok. Jadi media itu besar oleh karya, ya. Mengedukasi, memberikan pemberitaan yang seimbang, yang mengedukasi, yang membuat rakyat cerdas, itu karya, kan gitu ya. Sama dengan pemerintah daerah, karya raya itu dengan karya memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya kuncinya sederhana ya. Jadi apa yang disampaikan bahwa tujuan adanya pemerintahan daerah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Sama mungkin media juga dengan rayanya itu melimpahkan segala informasi ya, data yang objektif ke masyarakat untuk membuat masyarakat itu cerdas kan gitu kira-kira ya gitu ya. Sama sebetulnya kita harus wajib dengan karya yang raya yang banyak untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Saya kira ini dari sudut pandang ini kita sama sebetulnya. Kita sama. Malah saya kurang setuju misalnya media itu tidak berposisi pada media yang krisis objektif. Kami juga perlu obat supaya sehat, supaya kuat. Ya kita juga perlu suplai vitamin. Tidak semua vitamin itu kan manis, ada pahit. Tapi sepanjang itu konstruktif, ya, bagi kita itu sangat kita terima. Kami bisa membedakan pemberitaan yang hoax, yang tendensius, ya, yang tidak berdasar. Itu merugikan dua hal. Yang merugikan media itu sendiri, mengkerdilkan. Kedua aja merugikan masyarakat Kabupaten Kuningan. Tapi hari ini saya tegaskan, Fajar sampai hari ini saya melihat sebagai media yang kritis, objektif dan seimbang. Terima kasih. Saya yakin ini tidak lepas tangan dingin Bu Sri Hepiana sebagai komisaris, Bu Dea dengan Mas Eki dengan Pimred. Benar, saya bukan ngecap nih. Sampai hari ini saya lihat Fajar masih ya tulisannya kritis objektif ya. Dan ini saya meyakini hubungan baik ini akan terus kita lanjutkan dan akan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Itu saja sementara. Terima kasih Bu Dea. Baik, terima kasih Pak Sekda. Menarik ya tadi berbicara Kuningan itu pasti tidak akan terlepas dari pariwisata. Gunung Ciremai sebagai salah satu ikon juga, dan juga jangan lupa ada kuda katanya sebagai kota kuda jengke gitu ya Mas Sekda. Nah ini sebenarnya menarik sekali, apalagi tadi masuk ke kurikulum katanya ya. Apa itu muatan lokal atau muatan lokal ya, baik. Dan juga ada pembukaan jalan-jalan baru yang bisa tentunya bisa meningkatkan jadi arus ekonomi baru ya dan kawasan baru seperti itu untuk pemajuan kawasan baru. Baik, mungkin tahan dulu Pak Sekda, kita ke Pak Eman terlebih dahulu, Pak Dr. Sulaiman. Damang Bapak. Alhamdulillah, punten mic-nya. Baik, tadi kalau dari Pak Sekda dari kacamata pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Nah, berbicara akademisi dari perspektif Pak akademisi atau universitas gitu ya Pak. Tentunya tidak akan terlepas pembangunan sebuah negara, sebuah daerah tidak akan terlepas dari akademisi, dari membangun SDM yang unggul, apalagi periode lalu ya Pak ya, Kabupaten Kuningan itu memiliki visi Kuningan agamis pinunjul maju, pinunjul berbasis desa. Nah ini tentunya tidak terlepas dari pandangan akademisi. Menurut Bapak, apakah sudah sinergis nih kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor pendidikan barangkali untuk membangun manusia-manusia yang pinunjul dan juga agamis tentunya. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Fajar Cirebon, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkah, semakin sejahtera. Amin. Selanjutnya nyambung dari Pak Sekda tadi yang disampaikan, tidak ada yang meragukan bahwa Pemda selama ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Hanya saja mungkin tentang koordinasi. Ya, beberapa kebijakan yang strategis mungkin ke depan ada baiknya kalau melibatkan juga perguruan tinggi. Terutama mungkin setiap kebijakan yang strategis kita by data dulu, riset dulu. Sehingga tidak ada kesalahan, kebijakan dan sebagainya. Ini sebuah permohonan Pak Sekda ya. Jadi sebuah kebijakan yang bersifat strategis baiknya berbasis data, diriset dulu supaya tidak ada gagal bayar tidak terulang. Kira-kira kan begitu. Mungkin salah satunya kenapa Kuningan gagal bayar ya tidak konsep pentaheliknya mungkin kurang maksimal. Saya kira itu ya. Termasuk juga beberapa desa yang miskin ekstrim. Saya kira kalau melibatkan perguruan tinggi kita bareng-bareng Pak. Kita kolaborasi. Ada berapa nih desa yang kategorinya miskin? Kita bertahap aja. Tiap tahun umpamanya 1 tahun ini di 5 desa kita selesaikan. Tahun berikutnya 5 desa dan seterusnya. Apalagi kalau bisa lebih dari 5 desa. Nah, kami punya kekuatan mahasiswa di situ yang punya idealisme bagaimana ingin sungguh-sungguh membantu pemerintah daerah. Kami punya dosen yang
punya idealisme yang cukup tinggi juga, greget juga Pak, ingin membantu. Nah, tinggal komunikasi aja mungkin Pak Sekda, sering-sering kita ke depan lebih komunikasi sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kami cinta sekali sama Kuningan, kami juga greget ingin membantu pemerintah daerah bagaimana mengentaskan itu semua, ya. Terutama kemiskinan. Belum lagi sekarang 2023 itu angka kriminal mungkin akibat karena angka kemiskinan tinggi berbanding lurus dengan angka kriminal. Saya melihat data ada 425 kasus yang muncul di tahun 2023. Belum lagi di minggu-minggu ini ada kasus pembunuhan, ada kasus bayi yang dibuang dan sebagainya. Mungkin ini efek kemiskinan. Ya, jadi efek kemiskinan itu tidak hanya ke tingginya angka pengangguran, tapi angka kriminalitas juga naik. Gitu. Nah ini kan sebuah kekhawatiran kita. Sebagai warga Kuningan tentu kita semua pengen lah itu semua kita kurangi. Kalau dihilangkan nggak mungkin karena memang sunatullahnya yang begitu harus ada gitu kan. Tapi kita coba kurangi. Alhamdulillah Pak Sekda dan teman-teman semua, kami ada 8 perguruan tinggi di Kuningan. Hampir 25 program studi yang ada di Kuningan ini. Dan sudah hampir meluluskan sekitar 18.000 sarjana. Hanya daya serapnya di Kuningan memang rendah Pak, Ibu, di bawah 10%. Selebihnya ada banyak sarjana yang tidak sesuai dengan jurusannya mereka bekerja. Ada juga yang pergi keluar kota Kuningan. Nah, kalau kita sering ngobrol mungkin dengan pemerintah daerah, kayaknya itu daya serapnya juga sesuai gitu kan. Sering ngopi bareng ya Pak ya ke depan. Saya kira itulah Pak. Apalagi saya optimis nih, Pak Sekda itu terkenal cerdasnya luar biasa. Mampu menangkap sesuatu, dan cerdas Pak Sekda itu. Mudah-mudahan kecerdasan Pak Sekda juga berbanding lurus dengan idealisme kami di perguruan tinggi Pak Sekda ke depan. Saya kira itu, terima kasih Bu, sementara itu. Baik, mungkin sedikit Pak tadi terkait dengan mewujudkan masyarakat yang pinunjul ya Pak. Tadi Bapak juga sepemahaman barangkali kita perlu membangun Kabupaten Kuningan itu menjadi masyarakat yang cerdas pinunjul gitu ya. Dan juga tentunya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di daerah sendiri. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan peningkatan SDM gitu Pak? Mangga silakan. Ya, baik. Selama ini kami sesuai dengan program bahwa ada ada KKN, karena kan fungsi perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, ya, riset dan pengabdian. Ya, kami rutin tiap tahun juga ada pengabdian, ada KKN, ada pengabdian dosen, ada pengabdian mahasiswa. Tinggal mematchingkan aja dengan program pemerintah daerah saya kira. Nanti kita bisa kerjasama mungkin dengan pemerintah daerah, KKN-nya seperti apa. Kita bikin tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa saja kan KKN berbasis tema. Gitu. Kami juga ada program desa binaan. Kami melakukan program desa binaan di beberapa tiap tahun beda-beda memang. Tahun ini di desa ini, tahun ini di desa ini. Nanti mungkin tinggal di-matchkan aja. Umpamanya Pak Sekda, ini tahun ini di desa ini dong pengabdiannya gitu kan. Sehingga bisa terurai itu sedikit demi sedikit gitu. Nah, kalau bahasa saya sering ngopi barengnya aja gitu kan. Saya kira idealismenya sama, baik pemerintah daerah maupun perguruan tinggi sama-sama ingin memajukan, hanya mungkin kurang ngopi aja. Saya kira itu. Baik, menarik ya tadi ya. Berarti harus perbanyak ngopi bareng. Dan tentunya tadi menarik KKN tematik gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan juga program pemerintah daerah. Kembali lagi ke Pak Dian. Nah, tadi sedikit disinggung oleh Pak Dian pribadi dan juga Pak Eman terkait kemiskinan ekstrim, kemudian tentang pembangunan berbasis kelokalan gitu ya, lokal genius dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita sudah masuk ke dalam satu masa pemerintahan transisi di mana Kabupaten Kabupaten Kuningan hari ini mungkin tidak ada visi misi barangkali ya Pak Sekda ya, karena belum terpilih bupati baru. Jadi memakai RPD betul. Untuk 2 tahun ke depan ya. Nah, itu kan ada visi akan fokus pada agropolitan dan juga pariwisata.
Nah, sedangkan di sisi lain sebenarnya ini sudah dilakukan bertahun-tahun ya, agropolitan dan wisata, walaupun memang itu adalah sumber daya yang luar biasa dari Kuningan dan ciri khas kelokalan yang luar biasa dari Kuningan, tapi ternyata kan belum bisa mendorong APBD itu Pak. Bahkan katanya tahun kemarin menurun ya, bahkan raihan APBD Kabupaten Kuningan itu sebesar 420 miliar ya dari total raihan APBD Kabupaten Kuningan. Nah, kira-kira ke depan apakah masih akan fokus di agropolitan dan pariwisata atau mau melakukan inovasi lain atau mau ikut seperti yang lain, mulai masuk ke arah industri seperti di Jalan Baru Kuningan itu kan udah mulai ada industri gitu ya, walaupun masih belum banyak. Nah, itu gimana tuh kira-kira Pak Sekda? Terima kasih. Kok saya masih yakin bahwa sesuai dengan kemarin kan kita udah nyusun RPD ya. Kita juga sudah menyusun rencana pembangunan jangka panjang RPJPP. Tetap konsen kita, core kita adalah pertanian dan pariwisata. Nah, saya melihat masih mengandung kebaikan-kebaikan kebermanfaatan, mungkin tidak hanya masyarakat Kabupaten Kuningan, tapi juga masyarakat sewilayah Ciayu Majakuning misalnya. Sektor pariwisata ini sebetulnya belum tergarap secara maksimal. Target kita hari ini wisatawan kita adalah 4 juta. Kemarin kalau berdasarkan informasi itu 3 juta kurang lah. Ini artinya potensi. Ini artinya memang sebuah ketika desa-desa wisata kalau kita agregasi ya menjadi sebuah kekuatan maksimal nanti untuk penunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan sebetulnya. Nah, tadi kan Kuningan kemarin kan visinya Kuningan maju, makmur, agamis, pinunjul berbasis desa tahun 2023. Saya kira ke depan juga RPD kita, RPJP, rencana pembangunan jangka panjang juga masih menganut kepada bagaimana membangun Kuningan bermuara di desa, ya, bukan berasal di desa. Desa maju, Kuningan maju. Kemajuan Kuningan adalah agregasi dari kemajuan desa. Jadi kita masih konsen bagaimana ke depan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita masih yakin bahwa pertanian dan pariwisata ini akan membawa kebermanfaatan. Kita juga menyadari hukum tertinggi itu adalah apa coba? Kesejahteraan masyarakat, ya, perlindungan masyarakat. Supreme populis like exto. Jadi artinya apapun kebijakan yang kita keluarkan tuh bermuaranya kesejahteraan pada masyarakat. Nah, kebijakan itu bersumber mana dari potensi yang kita punya. Tapi bukan berarti tadi kita menisbikan ada investor misalnya. Nah, saya sering menyampaikan bahwa seolah-olah hari ini Kuningan itu tertutup investasi. Betul tadi saya sampaikan, oke Majalengka, oke Cirebon, Indramayu, tapi bukan berarti Kuningan juga tertutup industri. Saya kira bisa, karena kita punya RT RW, kita juga mungkin dulu punya master plan, ada zonasi Bu Dea ya. Misalnya nih, Kuningan Timur kita dorong menjadi kawasan industri. Sekarang kita lagi proses penyusunan RT RW, ada juga kita mendesain ada KPI semacam wilayah industri ya. Nah, tapi sepanjang industrinya ramah lingkungan, tidak mengundang atau mengandung polutan, ya green industri lah. Kenapa tidak? Sepanjang itu juga padat karya, artinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ini juga untuk memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Maksud saya, Kuningan juga tetap terjaga lingkungannya, kelestariannya, pertaniannya oke, pariwisatanya oke, tapi industri ramah lingkungan juga kita tempatkan di wilayah Kuningan Timur dan Tenggara misalnya. Aksesibilitasnya ke jalan tol Ciledug dan sebagainya. Jadi kembali lagi tadi kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Nah, jadi apapun akan kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya dengan memperhatikan potensi alam yang kita punya. Saya sering menyampaikan di Bapeda kemarin misalnya, RPD kita oke, tapi saya mungkin bisa ke depan tetap bersikukuh pertanian pariwisata sebagai utama inti ya, dengan membuka ruang bagi investasi yang memang ini tidak bisa kita tahan. Ini mungkin sunatullah ya. Penduduk bertambah, lahan tidak bertambah, industri ya kita butuhkan itu sepanjang memang tidak berbenturan dengan konsep kita sebagai kabupaten konservasi misalnya. Jadi sering salah kaprah Kuningan agak sulit investasi industri. Kenapa tidak bisa sepanjang itu tadi sesuai zonasi, ya, tidak mengundang atau mengandung rusakan alam dan lain sebagainya. Itu jadi
kita masih yakin ya, kalau kita pertanian dan pariwisata, atau mungkin bisa kemarin kita sampaikan di forum Musrenbang, kenapa sih kita juga nanti memperhatikan sektor pendidikan. Awas dulu budaya Pak Eman, bagi saya kawasan-kawasan kampus yang sekarang tumbuh kembang di Kuningan ya, sekolah-sekolah punten, beberapa pondok pesantren Islam terpadu, ini sekarang muridnya ribuan itu berasal dari luar Kuningan. Ada dari Jakarta, dari Lampung, dari NTB, dari Kalimantan. Saya kira ini juga peluang membawa kebaikan, kebermanfaatan. Makanya kenapa tidak? Kalau kita selain pariwisata dan pertanian, kita juga menuju ke kabupaten pendidikan. Kan ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ada potensi-potensi untuk kesejahteraan mereka. Coba misalnya punten saya sebut Husnul Khotimah, atau misalnya sebut Al-Mutazam. Kemarin saya mengisi sudah santri ribuan. Saya lihat orang tua muridnya dari berbagai pelosok Nusantara hadir di sana. Di sana coba kita lihat menumbuh kembangkan kawasan-kawasan baru. Ada kos-kosan, ada rumah makan, ada apa? Laundry, luar biasa. Kenapa tidak? Nah ini. Nah maksud saya bahwa perencanaan itu sangat dinamis, ya. Perencanaan itu adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi maksud saya pariwisata, pertanian adalah kode inti, tapi penunjangnya seperti tadi industri ramah lingkungan, kota pendidikan, kenapa tidak? Kembali lagi ya, apa supreme populis like esto ya. Jadi kesejahteraan untuk masyarakat, hukum tertinggi yang akan kita terjemahkan menjadi buah arah-arah kebijakan strategi untuk kesejahteraan masyarakat. Saya gitu mungkin ya. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan. Tadi apa? Satu lagi tadi. Ada yang Terkait dengan ya seperti apa nih nanti ke depan agropolitan yang seperti apa dan juga pariwisata yang seperti apa kalau misalkan memang tetap di core itu untuk meningkatkan PAD, untuk menggenjot PAD. Ya itu. Saya itu tadi pertanian sampai hari ini juga masih memberikan sumbangsi yang cukup besar walaupun ada gradasi penurunan. Jasa juga meningkat, tapi itu tadi ketika kita maksimalkan program-program dengan pertanian yang semakin menarik, ada program petani milenial dan sebagainya. Kan hari ini orang menganggap petani tepunten miskin, kumuh, terbelakang. Ternyata tidak juga. Banyak juga hari ini para petani yang mungkin penghasilannya lebih-lebih. Cuman memang realitanya hari ini anak-anak muda masih belum begitu melirik karena sumbang sih kontributor angka kemiskinan Kuningan memang mayoritas dari kaum petani. Ya, ini memang PR besar bagi kita. Ya. Ini pekerjaan rumah bagi kita. Di samping juga dihantam dengan punten ketersediaan pupuk yang memang hari juga masih agak sulit. Terus anomali cuaca juga karena yang tidak terkendali, jadi akhirnya berpengaruh pada pola cocok tanam sebagainya. Ini adalah sebuah tantangan. Tapi saya kira ini tidak mengurangi tekad kita tetap akan menjadikan Kuningan sebagai kabupaten agroindustri atau kabupaten yang berbasis pertanian. Saya masih optimis dan itu akan memberikan pencerahan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Saya itu Pak, saya dengan berbagai program insya Allah. Baik, terima kasih Pak Sekda. Nah sekarang ke Pak Eman Pak. Tadi Pak Sekda masih optimis ya dengan sesuai dengan RPD bahwa kalau kita terus mengembangkan agropolitan dan juga sektor pariwisata itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya. Nah kira-kira kalau dari pandangan Bapak selaku akademisi sebagai orang yang di luar dari pemerintahan tapi juga ikut berkecimpung untuk memberikan kontribusi positif tentunya untuk pembangunan daerah, bagaimana nih? Sepemahaman dengan Pak Sekda atau kira-kira punya pandangan lain? Enggak, Pak. Sepertinya agak beda ya. Oh agak beda siap, menarik nih. Saya tuh kalau lihat rancangan RT RW Kabupaten Kuningan kan menjurusnya kedua, pertanian dan pariwisata. Nah terkait pertanian Pak Sekda saya tuh agak greget ya. Kuningan itu banyak sumber air, di mana-mana sumber airnya cukup tinggi, termasuk punya Waduk Dharma. Tapi kalau lihat sebelah timur Waduk Dharma, Subang, Cilebak, lalu sebelum Subang itu apa? Selajambe. Itu daerah tak ada hujan. Pertaniannya setahun sekali karena tak ada hujan. Kenapa sih Pemda tidak kepikiran itu ada alirkan tuh sungai Waduk Dharma ke daerah Selajambe, Subang dan Cilebak sehingga mereka bisa bertani sepanjang tahun. Tidak hanya setahun sekali bertaninya.
Sumber air kan berlimpah di situ. Hari ini air sungai, air Waduk Darma itu mengalirkan terus ke Cirebon ujung-ujungnya, ke kebun tebu juga di situ. Orang Cirebon merasakan manfaatnya. Orang Kuningannya di samping Waduk Darma malah tak ada hujan. Hanya bercocok tanam setahun sekali. Lalu geser ke sebelah utara. Ini di sekitar Cibulan, Linggarjati, itu sumber air luar biasa. Dan dijual ke Cirebon sampai Indramayu. Ya, Bu ya. Ibu tuh minum dari air orang Kuningan itu. Ya. Mari kita lihat ke sebelah timur, Kalimanggis. Itu tak ada hujan, kering ke sananya. Kenapa sih? Saya agak greget, Pak, kadang-kadang kenapa Pemda tidak kepikiran? Tuh alirkan sungai, air yang dari sumber air yang begitu besar Kuningan itu ke daerah Kalimanggis dan terus ke timur sampai ke Kalimati. Itu tak ada hujan itu. Bahkan sering dikirim oleh tangki ke sana kan kalau lagi musim kemarau. Ya. Orang Cirebonnya kan nyaman-nyaman aja tuh dengan air dari Kuningan. Malah orang Kuningannya harus disuplai itu. Itu tentang pertanian. Saya kira ke depan Pemda berpikir bagaimana tuh semakin banyak petani yang bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Tidak hanya menunggu tak ada hujan aja. Tentang pariwisata. Lagi-lagi Waduk Darma. Kalau nggak jauh-jauh dah, kita ke Singapura lah. Apa sih wisata Singapura yang paling indah itu? Itu kan lihat film laser di atas laut kan. Kita punya Waduk Darma. Kenapa kita tidak bikin tuh film laser di Waduk Darma? Hari ini Waduk Darma malah keramba sama eceng gondok. Jadi kalau malam bikin film laser, siang ya pakai speedboat lah, wisata speedboat semuanya. Jangan keramba atau eceng gondok malah yang tumbuh. Pakai wisata speedboat. Jadi wisatanya agak keren kan, kayak di Jimbaran lah gitu kan, agak-agak keren mungkin. Sehingga banyak orang yang datang ke Waduk Darma. Ya, malamnya pakai film laser itu. Singapura kan itu, ya Singapurnya Kuningan lah kira-kira kan gitu, ada film laser di atas Waduk Darma. Nah, nyambung dengan apa kebijakan pemerintah daerah, kita bikin jalan baru kan, jalan lingkar timur, utara dan selatan. Saya pernah menyampaikan Pak, sebagai destinasi Kuningan kota wisata, kenapa kita tidak di branding aja tuh? Akses sepanjang jalan masuk Kuningan itu di branding dengan pohon tabebuya atau pohon sakura, itu bisa tumbuh di Kuningan itu dan bisa berbunga ternyata. Sekarang teknologi udah canggih. Jadi kalau dulu sakura hanya bertumbuh di Jepang, sekarang di Kuningan juga bisa berbunga, bisa tumbuh dan berbunga. Ibu akan nyaman sekali kalau begitu masuk Kuningan, sepanjang jalan baru itu kanan kirinya ditanami bunga sakura. Terasa begitu masuk indah sekali mungkin Kuningan itu. Ciri khas kota wisatanya terasa. Lalu ditanami di semua objek wisata. Kenapa orang Cirebon datang ke Kuningan? Karena pengen dingin kan. Pengen indah, pengen dingin, suasananya sejuk dengan Gunung Ciremai dan indah. Mungkin ini tidak butuh modal besar pas saya kena tanami bunga sepanjang jalan baru itu, kanan kiri, biarkan mereka indah. Tanami bunga-bunga yang indah sepanjang jalan itu. Lalu di semua objek wisata, wajibkanlah tanami bunga-bunga itu sebagai ikon Kuningan. Nah, di Kuningan itu wisata tuh berbasis bunga. Bangga bukannya mau yang kuning, apakah yang yang putih, yang merah, enggak lah itu sesuai selera Pak Sekda nanti warna bunganya seperti apa. Tapi minimal lah masuk ke Kuningan itu orang tuh pengen indah, pengen sejuk, dan itulah ikon wisata Kuningan saya kira ke depan itu. Di antaranya itu. Sementara itu, terima kasih. Nah, Pak tadi kan berbeda pandangan ya katanya. Selain sektor wisata dan juga pertanian, kira-kira ada sektor lain nggak sih Pak yang perlu dikembangkan dan masih luput dari perhatian dari Pemda Kabupaten Kuningan? Ya, semua kebijakan kan harus mengacu dulu ke RPJMD-nya ya Pak ya, dan kepada RT RW. Kalau RT RW-nya pertanian dan wisata ya kita program kan harus mengacu ke situ, iya. Bahwa ada pengembangan industri ke sana, saya juga setuju Pak.
Kuningan Timur itu banyak lahan-lahan bekas galian C ya, itu kan mubazir. Udah jadi zona industri lah di situ. Industrinya yang green. Sehingga di situ tidak gersang, bisa hijau kembali dan bisa jadi industri di sana. Apalagi akses ke tol kan dekat ke sana. Tinggal lebarkan aja jalan dari Kuningan ke akses ke tolnya, diperlebar. Saya kira itu setuju sekali dan akan menyerap tenaga kerja, saya kira. Jadi industri itu bukan sesuatu yang kita tolak. Karena begini, Bu, kebijakan pemerintah pusat itu SMK kan diperbanyak. SMA dikurangi kan 30-70. SMK-nya diperbanyak, keran industrinya belum dibuka nih di Kuningan ini. Harusnya seiring dengan semakin banyak SMK, ya keran industrinya dibuka. Pak, pengangguran itu kebanyakannya SMK loh, Pak. Kasihan itu. SMK-nya semakin banyak, keran industri nggak dibuka. Sehingga numpuklah pengangguran. Sayang, kasihan sekali. Jadi mulailah Pak, ada zona industri di Kuningan Timur. Itu sayang sekali kan, bekas-bekas galian C itu kita jadikan industri. Anak-anak SMA kita bisa di situ terserap gitu kan. Karena jumlah SMK lebih banyak sekarang daripada SMA. Jadi SMK-nya udah lebih banyak, keran industrinya belum dibuka. Sehingga mangpetlah Pak Sekda ketempuhan kalau bahasa Kuningan mah. Begitulah kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Tadi sempat disentil sedikit nih Pak, kalau misalkan Pak Sekda ya sekarang berbicara masalah pariwisata masih Pak. Kira-kira Pak Sekda tertariknya mau nanam bunga warna apa nih Pak kalau di Kabupaten Kuningan nanti ke depan? Warna merah, warna kuning, warna biru, atau barangkali warna apa Pak? Yang pasti tidak tertarik bunga bebadotan. Kalau Kuningan itu kan kuning, berarti Kuningan itu ya. Gini Pak Iman, warna-warni itu indah. Ya. Jadi kalau ibaratkan kan kalau TV hitam putih kan jenuh, ya Pak Ali. Tapi kalau berwarna itu indah. Jadi beda warna itu saya kira kalau bersah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa gitu. Ada harmoni. Kan kalau orkes dangdut juga beda-beda ya alat musik bunyi-bunyinya. Tapi kalau satu irama kan enak didengar. Pak Iman bisa joget, kan gitulah kira-kira. Jadi Kuningan tidak bisa bangun oleh satu golongan ya. Nah jadi gini Bu Dea, memang ada sebuah persoalan juga menarik. Saya tadi rapat pendapatan isi daerah. Tahu nggak? Kuningan mengusung kod pariwisata, tapi kontribusi pariwisata terhadap APBD atau PR itu masih di bawah 10%. Nah ini bukan anomali, ini memang saya tersentil juga kawan-kawan termasuk saya lah, untuk lebih fokus lagi. Hari ini potensi PD itu belum tergali di hotel misalnya, di restoran ya, atau di tempat hiburan. 4 juta wisatawan loh target kita tahun ini masuk. Nah, bisa dikalikan kira-kira berapa lah. Nah, saya kira kalau memang dikelola dengan benar, mudah-mudahan Kuningan juga dengan target wisatawan 4 juta memberikan warna luar biasa dari peningkatan pendapatan isi daerah. Jadi memang tidak semudah membelikan telapak tangan, butuh waktu. Seperti yang pariwisata. Ini sebetulnya kita masa transisi dari masyarakat agraris kepada masyarakat pariwisata. Nah, itu perlu mengedukasi masyarakat secara kontinu, membutuhkan waktu. Nah, kadang-kadang kita akui misalnya ada sebuah hotel muncul, ya, ada sebuah pusat wisata muncul, pasti resesi ada. Saya tidak menyalahkan mereka, mungkin karena pendekatan atau mungkin perlu waktu, perlu kesabaran. Kalau saya ibaratkan merubah sebuah mindset itu memang analoginya tidak bisa memecah batu 1-2 kali pukulan batu itu pecah. Sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, retak, 4 kali belah, 7 kali udah hancur. Sama. Mengubah mindset masyarakat dari industri agraris ke pariwisata itu membutuhkan waktu, kira seperti itu. Perlu kesabaran lah, perlu kesabaran. Terkait Kuningan bukan menjual air sebetulnya. Bagaimana kita kerjasama dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, menumbuh kembangkan kesadaran kolektif di antar pemerintahan daerah bahwa Anda minum air Kuningan, Anda mandi dari Kuningan. Air itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit. Ya. Harus kelestarian dijaga. Makanya saya komitmen dengan Pak Agus, Gusmul, ya, dengan Pak Bupati Cirebon waktu Pak Imron, ya, dengan Pak Sekdanya Pak Rahmat, sekarang Pak Hilmi. Tolong dong Pak, ya, Anda itu bisa seperti ini kontribusinya dari alam Kuningan. Kami terbatas loh PAD-nya.
Mbok ya bantu kami untuk konservasi, bantu untuk pemeliharaan. Jadi antinya bukan dijual ini. Dan mereka alhamdulillah kerjasama yang kita bentuk ya, mereka memberikan kontribusi ke kita itu bukan menjual tapi untuk membantu kita dalam rangka konsentrasi di hulu gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada anggapan itu saya kira terlalu ini ya, tapi mudah-mudahan lah hari ini juga jujur aja Pak Dokter, sampai hari ini belum deal juga di kota Cirebon nih. Nah ya, belum deal kota Cirebon ya, tapi insya Allah kemarin udah ngobrol-ngobrol harus ada penyesuaian lah. Harga pupuk, harga tanaman juga meningkat, masa harga air bukan harga, masa kontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan tidak meningkat lah kira-kira itu Pak Iman. Jadi luar biasa. Satu sisi gempuran hasrat, rangsangan, rayuan terhadap Kuningan berubah menjadi sebuah kawasan tidak terkendali investasi. Di sisi lain kita punten pendapatan terbatas, tapi sisi lain juga Kuningan masalah punya keinginan luhur menghidupi masyarakat lain. Ya air. Waduk Kuningan diresmikan oleh Pak Jokowi tahun kemarin itu tahu nggak? 2000 liter tuh ke Brebes, 1000 liter ke masyarakat Kuningan Timur. Ini luar biasa masyarakat Kuningan sebetulnya, begitu dermawannya lah kira-kira. Nah terus ada persoalan kenapa belum? Nah Direktur PDAM tadi barusan saya kesana rapat dengan Pak PJ, kita wajibkan ke sana. Memang ada beberapa masyarakat Kuningan wilayah timur sampai ini ibarat tikus misalnya mati di lumbung padi, ya kan memang sumber air juga ini ada sebuah persoalan. Misalnya gini Pak Man, ada di wilayah utara kekeringan karena air ini di atas, air itu di bawah, sedangkan pemukiman tuh di atas. Air itu kan gravitasi mengalirnya ke lebih rendah, ya ke Cirebon. Cirebon diuntungkan sebetulnya, tapi kita lagi diskusi berupa keras ya, bagaimana ada teknologi air itu bisa diangkat ke atas. Nah tadi juga Pak Ukas Direktur Tirta Kemuning sudah menemukan sumber-sumber mata air baru. Insya Allah tidak terlalu lama, mungkin setahun 2 tahun saya ingin nambah sambungan baru untuk rumah-rumah di wilayah timur. Semuanya berproses ya, tidak semudah memberikan telapak tangan, perlu kesabaran ya, perlu juga kita bertahap. Kan itu tadi keuangan kita juga memang tidak memungkinkan untuk masif sekaligus kira-kira itu. Terkait tunda bayar, insya Allah Pak Iman, kita sudah ada WUT-nya mungkin ke depan ya polanya mungkin akan kita rekatkan super prioritas. Ada empat kebijakan ke depan, bagaimana kita dahulukan dulu belanja wajib, baik gaji, tunjangan. Kedua akan kita selesaikan dulu operasional kantor yang terutama kantor yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Ketiga akan kita selesaikan utang-utang jangka pendek. Keempat baru kita berbicara kegiatan yang bukan lagi prioritas tapi super prioritas mengingat anggaran yang kita yang sangat terbatas. Insya Allah saya kok masih tetap yakin Kuningan masih optimis ya. Saya tidak melupakan jasa para terdahulu kita, Pak Ang dengan konsep pembukaan akses ya, luar biasa ya. Bu Uce dengan kebijakannya, lain pemimpin ya, lain kebijakan, tapi saya lihat semua legasinya bagus-bagus. Pak Acep dengan konsep pendekatan terhadap masyarakat ya, dengan infrastruktur JLTS dan jalan lingkar timur selatan yang sekarang insya Allah akan kita selesaikan. Pembangunan KIC zaman Pang akan kita tuntaskan ya. Semua baik ya akan kita tuntaskan. Jadi intinya hari ini yang penting saya kira di masyarakat Kabupaten Kuningan adalah kolaborasi, kerjasama, saling mendorong, saling menguatkan. Hanya itu modal kita sebetulnya. Tanpa itu sulit. Kan cek jamaklot mah, peperihan orang keur teu boga banda atau kuku saling memberi, saling mendukung, menguatkan. Insya Allah orang teh akan kuat. Tapi sebaliknya, orang mah keur mah teu boga nanaon, ribut pasea, bengek ben wae kira-kira seperti itu. Insya Allah. Nah, guru saya juga Bu Epi, salah satu guru saya. Beliau juga menjadi ibu negara bertahun-tahun di Cirebon. Nanti besok lusa kita undang, sok diskusi. Saya masuk di grup guru besar yang ada di Kuningan tuh tersebar dari Sabang sampai Merauke. Puluhan sampai 100-an Kang Eki. Saya diskusi mereka habisnya bagus. Nanti saat-saat kita tumpulkan ya. Ada sahabat saya yang sekarang sudah menduduki jabatan militer tinggi, ada juga kiai, ustadz, kita satu-satu kumpulkan, termasuk Bu Epi semua. Konsep pentahelik itu jalan. Saya yakin kok seberat apapun persoalan kalau kita kompak duduk bersama insya Allah lah ada solusinya lah. Orang Kuningan di luar ada yang pernah jadi rektor ITB misalnya, wah itu kan itu udah ya, itu parameter yang luar biasa ya. Ada jadi komandan diklat ya.
suhu mbah-mbahnya orang-orang pendidikan di 3 Matra orang Kuningan. Masa Kuningan gak bisa keluar dari sini? Saya yakin bisa atas kebersamaan. Termasuk konsep pentahalik didukung dari Pajar Cirebon ya, gitu ya. Memberikan masukan-masukan yang bagus. Itu ya mungkin Bu Dea ya. Tadi Pak, sedikit lagi Pak, terkait dengan Pak Dr. Eman tadi memantik sedikit isu yang menarik juga terkait data Pak. Nah, bagaimana Bapak selaku pimpinan birokrat gitu ya, selaku sekretaris daerah Kabupaten Kuningan mendorong transparansi dan keterbukaan publik, akuntabilitas publik. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya memang pertama data dulu ya. Hari ini memang saya kira tidak hanya di Kuningan. Persoalan data ini adalah sebuah persoalan yang paling esensial ya Pak Dokter ya. Soal kemiskinan, pengangguran. Sampai hari juga saya melihat masih ada bias, ada juga ada semacam masih diskursus ya. Saya menyampaikan bagaimana kita melakukan sebuah pembangunan kalau tanpa didukung data yang akurat, menjadi sebuah perencanaan yang sia-sia. Kalau dalam tagline saya di kantor ruang kerja saya selalu melihat gagal merencanakan, sebetulnya kita tengah merencanakan kegagalan. Salah satunya saya kira tidak di Kuningan, data ini sampai hari ini menjadi sebuah isu yang sentral ya. Isu yang sentral. Coba kita lihat, tidak hanya di Kuningan lah, soal bansos, soal PKH, BPNT. Bukan berarti bahwa ini tidak kita perbaiki ya, kita secara gradual, secara bertahap kita lakukan perbaikan data dari waktu ke waktu misalnya. Artinya ini kan butuh waktu. Sekarang kita baru menyadari ketika COVID berlangsung, berbagi sembako, kita ternyata data miskin selama ini kita tidak garap dari Sabang sampai Merauke secara serius. Ini kan ada hikmahnya. Sekarang saya lihat tiap kabupaten kota meluncurkan aplikasi, sistem apapun itu kaitan dengan data supaya lebih akurat misalnya. Sama Kuningan sekarang lagi bebenah, butuh waktu. Nah terus terkait dengan transparansi ya tadi, saya kira itu sebuah tuntutan yang memang tidak bisa kita hindari. Ya makanya ini bagian dari clean dan good governance ya Pak Eman. Ya kita reformasi birokrasi tengah berlangsung di Indonesia, aturan, ya, regulasi terkait dengan transparansi terus digelorakan. Ada Kopsurga KPK selalu memberikan pembinaan per bulan, ada juga KPID komisi PPID ya, penyiaran informasi ya. Nah itu kan sebagai bukti pemerintah juga terus bebenah dari waktu ke waktu. Insya Allah lah hari ini apa sih yang tidak diketahui oleh publik ya. Wong APBD desa juga dipampangkan sekarang mah di kantor desa pakai billboard gede, tidak hanya billboard gambar panana saja, pali saja kan, APBD angka-angkanya semua juga melototi kok ya. Kita juga APBD Kuningan bisa diakses oleh seluruh wartawan, oleh LSM semuanya. Semua saya kira tidak bisa ditutupi. Jadi artinya bagi saya itu sesuatu keniscayaan dan harus keharusan. Sebagai rentang kendali kontrol terhadap diri. Jadi pengawasan itu tidak hanya dari lembaga-lembaga yang bersifat formal, dari BPK, tapi juga perlu juga dari masyarakat. Saya kira hal yang wajar lah di tengah keterbukaan publiknya, sesuatu yang harus kita terima dan ini membuat kita lebih waspada, lebih cermat ketika melakukan sebuah kebijakan atau pengelolaan anggaran. Saya gitu Bu Dea. Ya. Siap. Oke, sekarang ke Pak Dr. Eman ya. Saya mau bertanya isu terakhir nih Pak, terkait dengan masa transisi pemerintahan. Bagaimana pandangan dari Pak Eman selaku akademisi? Apa yang diharapkan dari seorang akademisi untuk Kuningan di masa yang akan datang? Kebetulan saya juga dulu masa kecil saya di Kuningan Pak. Jadi pernah merasakan kaki Gunung Ciremai gitu ya, buka pintu langsung kaki Gunung Ciremai, sekolah di Cilimus Pak. Gitu. Jadi rasa histori, kemudian ada kecintaan juga kepada Kabupaten Kuningan dan berharap Kuningan ini sangat maju. Nah dari Bapak sendiri seperti apa Pak untuk Kabupaten Kuningan di masa yang akan datang? Kemudian yang kedua menyikapi sekarang kan sedang rame tuh katanya ya, rame terkait dengan pemilihan kepala daerah baru. Nah gimana nih coba, saya mau tahu, ini pemanasan dulu ya di Fajar Cirebon sebelum debat kandidat sesungguhnya gitu. Dari akademisi bagaimana, mangga Pak? Ya, kalau saya mendengar secara umum masyarakat sekarang ada optimisme. Dengar-dengar TPP apa itu? TPP dibayarkan katanya ya. Itu responnya bagus Pak. Masyarakat ketika TPP dibayarkan gitu kan, ada harapan baru nih masa transisi ini gitu kan.
mudah-mudahan bukan hanya TPP Pak, tapi hal-hal yang lainnya juga lebih lancar, lebih baik gitu kan. Tapi secara umum masyarakat sudah memandang cukup bagus sekarang ini masa transisi ini. Terkait pilkadanya siapa yang harus ke depan, mungkin teman-teman tawar-tawar lebih tahu gitu kan. Mungkin lebih kepada figur yang seperti apa yang diharapkan gitu Pak. Kriteria menurut Bapak kayak gimana nih? Saya tuh berharap ada bupati yang cerdas, meningkatkan PAD. Ya. Kita sudah berkali-kali ganti bupati, tapi belum ada bupati yang betul-betul hebat bisa mengangkat PAD Kuningan. Nah, mudah-mudahan Yang secara signifikan gitu ya Pak ya. Secara signifikan PAD Kuningan itu naik. Ini figur bupati yang dibutuhkan next ke depan. Gitu kan. Jadi 2,7 triliun kalau hari ini gitu kan, nanti PAD-nya 1 triliun kan lumayan Pak. Walaupun itu bertahap. Ya, masyarakat cukup cerdas saya kira untuk menangkap itu saya kira. Oke, menarik. Ini tantangan nih Pak Dian nih. Dibutuhkan figur yang revolusioner ya, inovatif yang bisa mendobrak gitu ya, Kabupaten Kuningan jadi cerdas gitu ya, mengangkat PAD. Oke, itu kriteria dari Pak Eman gitu. Oke, baik. Sekarang ke Pak Dian nih. Tanggapannya sebagai apa? Pertama mungkin sebagai kapasitas seorang sekretaris daerah, sebagai pemimpin birokrat. Yang kedua mungkin sebagai pribadi Pak Dian. Saya dengar juga tadi ketika masuk pintu Kuningan tuh kayaknya dengar mau ada maju gitu barangkali ke pemilihan daerah, kepala daerah. Emang enggak? Saya kira tadi terima kasih Pak Dokter kaitan dengan TPP. Saya kira itu masalah prioritas saja ya. Yang terpenting kan kita menempatkan diri dengan keterbatasan dana itu mana skala yang super prioritas yang harus kita dahulukan. Saya kira itu ya. Defisit itu kan pendapatan tidak sesuai dengan belanja ya, itu bahasa sederhananya kan seperti itu ya. Tinggal belanja yang kita refocusing, belanja yang kita perketat kita kurang itu. Nah konsepnya bagaimana kalau belanjanya tentunya semakin besar ya, PAD-nya yang kita tingkatkan untuk pendapatannya. Memang hari ini 2,7 triliun struktur kita memang didominasi dari transfer pusat dan provinsi. Tapi saya yakin tadi apa yang disampaikan Pak Eman bukan omong kosong, 1 triliun. Tetangga kita juga Majalengka sekarang sudah mendekati di atas 600 miliar. Saya kira bisa tadi. Tadi yang saya sampaikan, potensi-potensi menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru ya. Itu kan ya green industri ya, kaitan dengan ya pajak dan sebagainya. Tapi memang harus hati-hati. Jadi begini, pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak harus memperhatikan apa coba? Situasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi produk domestik jual brutonya seperti apa? Maksud saya gini, kita tidak boleh juga memaksakan PAD digenjot dari sektor pajak ketika masyarakat daya belinya masih kurang dan sebagainya. Memang ini bagaikan apa? Nektek curug ping-ping. Ya, mungkin sektor retribusi yang akan kita dorong, mungkin di sisi investor, karena kalau pajak bumi bangunan misalnya, ini tidak bijak juga di tengah-tengah kondisi masyarakat ini. Kita lihat makanya pendapatan ICDA itu berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Baru kita lakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Harus hati-hati, jangan sampai dulu ada kejadian sebuah kabupaten menaikkan PBB misalnya dalam rangka menaikkan pajak asli daerah. Pendapat asli daerah. Tapi apa yang ternyata menjadi sebuah resisten yang luar biasa, di demo akhirnya diperbaiki. Artinya kebijakan itu kalau saya kira itu berpikirnya harus bersifat astagatra ya. Dari faktor sosialnya, ekonominya, budayanya, politik dan sebagainya. Baru ketika kita hakul yakin kita putuskan menjadi sebuah legacy ya. Tapi terima kasih selama ini juga Pak Eman dari teman-teman kampus juga sering memberikan masukan-masukan yang bagus, penyemangat saja. Saya kira ini sebuah tantangan 1 triliun. Saya kira mungkin kebersamaan dengan potensi yang terus berkembang dari waktu ke waktu Kuning bisa Pak Eman. Optimis ya Pak ya? Optimis mungkin 10 tahun, 100 tahun yang lalu. Tapi yang pasti adalah peningkatan. Jadi gitu teman-teman. Majalengka juga sekarang hari ini kan siapa sangka dulu mungkin dengan Kuningan adik kakak, sekarang kan sudah melejit. Dan saya yakin bisa lah, bisa. Itu terus apalagi tadi Mbak? Tadi kan Pak Eman tentang harapan sosok pemimpin. Dari Bapak barangkali tertarik nggak tuh Pak untuk menjadi pemimpin selanjutnya gitu. Kalau bagi saya sih bukan berbicara siapa bupatinya, siapa yang bisa memberikan solusi ya, memberikan penguatan Kuningan
untuk lebih sejahtera. Saya kira itu saja ya. Nah, jadi itu mungkin Bu Dea. Jadi kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan Kuningan akan lebih baik lah kira-kira gitu. Amin, amin. Masih penasaran nih Pak. Visinya apa, yang seperti apa Kuningan ke depan yang lebih baik tuh? Ya lebih yang paham tentang Yang Kuningan. paham. Ya, yang paham tentang Kuningan, yang mengerti apa ya, tradisi, adat, suasana kebatinan rakyat Kuningan juga. Kayak gitu ya. Yang pasti yang bisa membawa pada ke yang lebih baik. Saya kira semua juga pasti punya keinginan seperti itulah. Ya, kayak saya sebagai masyarakat Kuningan ya senang-senang aja gitu Pak Imam. Kita berdoalah yang terbaik buat Kuningan gitu. Siap berarti Pak. Ya, yang terbaik saja lah. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir closing statement nih Pak. Saya minta mungkin satu kata dari Bapak, boleh harapan, boleh tanggapan tentang Kuningan. Apa nih kira-kira Kuningan itu bagaimana menurut Bapak-bapak ini, di mata Bapak-bapak Kuningan itu apa sih? Satu kata yang menggambarkan Kabupaten Kuningan, mangga. Mungkin terinspirasi dari letik-letik kuda Kuningan. Kalau saya analogikan, walaupun kita berasal dari ketiadaan, ya, keterbatasan, kita masyarakat Kuningan yakin akan sejajar dengan daerah yang lain. Itu kan spirit yang dibangun dari leluhur kita ya, bahwa kita tidak boleh keok memeh dipacok ya. Kita tidak boleh minder, kita tidak boleh patah arang, kita tidak boleh putus asa ya. Kita akan berdiri tegak sebagai kabupaten yang mungkin nanti bisa linding dengan kabupaten kota lain. Ini kita sekarang ada persoalan-persoalan. Kalau saya ibaratkan, tidak ada nahkoda yang gemilang tanpa melewati ribuan gelombang. Orang sukses saya yakin tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia didera dengan berbagai hantaman, dengan cobaan, dengan penderitaan. Kuningan seperti itu analoginya. Hari ini kita tersiap-siap mungkin, tapi yakin saya melihat Kuningan potensi akan maju, tidak akan kalah dengan daerah lain. Jadi ini merupakan sebuah exercise saja ya. Bagaimana mental kita dilatih, bagaimana kita bergandengan tangan untuk keluar dari hari yang kita anggap sebagai pekerjaan rumah. Nah, perlu kembali lagi hari ini kata kuncinya adalah apa coba? Kolaborasi dan sinergi. Insya Allah kita akan keluar dari persoalan. Siap, kolaborasi ya Pak. Kalau Bapak, Pak Eman, kira-kira apa nih yang menggambarkan Kabupaten Kuningan supaya bisa lebih melejit lagi di masa yang akan datang? Ya. Saya berharap Kuningan itu kan masalahnya soal gagal bayar ya. Jadi ke depan itu ada figur yang bisa menghilangkan mismanagement. Orang yang cerdas memanage Kuningan. Tidak hanya memanage ke Kuningan, tapi mencari duit buat Kuningan. Karena masalahnya itu Kuningan itu soal dana aja, soal mismanagement dan soal bagaimana mendapatkan meningkatkan PAD. Kalau manajemennya bagus, bisa meningkatkan PAD, itu akan jadi bupati yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan lahir dari obrolan kita ini bupatinya. Terima kasih. Amin. Berarti manajemen ya Pak ya, itu yang penting. Nah, kolaborasi manajemen berarti kesimpulannya yang dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Kuningan di masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari kolaborasi manajemen dari berbagai sektor ya Pak ya. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dari akademisi, dari sektor media, swasta dan juga dari masyarakat Kabupaten Kuningan itu sendiri. Tentunya kita juga berharap Bapak Ibu Kuningan ini menjadi sebuah kabupaten yang Kuningan asri seperti yang sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari sesuai dengan motonya, dan juga menjadi kabupaten yang rapih, Winangun Kertara Harja, seperti itu kurang lebih. Saya Dea Angkasa Putri Supardi mengucapkan terima kasih Pak Sekda, Pak Eman selaku akademisi dengan berjalannya diskusi kita hari ini. Tentunya kami berharap memberikan sumbangsih pemikiran bagi Kabupaten Kuningan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan juga bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan. Semoga Kuningan ke depan bisa seperti harapan kita sore hari ini bersama, bahwa Kuningan menjadi sebuah kabupaten yang akan melesat maju di masa yang akan datang, berdiri sejajar bersama dengan kota dan kabupaten lain di tanah air. Terima kasih. Saya Dea Angkasa Putri Supardi selaku Direktur dan Pemandu Diskusi Pembangunan Daerah Raya bersama Karya Fajar Cirebon menutup
diskusi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.